bagian 7 pada anak-anak. Boleh tahu tentang materi apa yang nanti akan disampaikan kepada anak-anak? Untuk materi hari Senin besok, yaitu yang pertama peristiwa dalam tes non fiksi, siklus air tanah dan siklus air tanah. Jadi materinya itu bahasa Indonesia dengan IPA. Bahasa IPA. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya Pak? Pembelajaran besok. Untuk tujuan pembelajarannya besok, yang pertama setelah membaca teks non fiksi siklus air tanah, peserta didik dapat menentukan 3 peristiwa yang terdapat pada teks non fiksi dengan tepat. Yang kedua, melalui hasil membaca teks non fiksi siklus air tanah dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan secara urut peristiwa siklus air tanah berdasarkan teks non fiksi siklus air tanah dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pembuatan diorama siklus air, peserta didik dapat menceritakan secara lisan peristiwa siklus air tanah dari gambar diorama yang dibuat dengan memperhatikan latar cerita dengan sesuai dan tertib. Yang keempat, dengan diskusi kelompok dan bantuan LKPD, peserta didik dapat menguraikan dampak dari proses siklus air tanah dengan tepat. Yang kelima, setelah menyimak tes cerita ayo ikuti kemana aku pergi yang dibicarakan oleh guru, peserta didik dapat membuat diorama siklus air dibacakan dengan benar dan disiplin. Oke. Dari semua itu nanti pastinya ada yang ingin dikembangkan. Rencananya untuk anak apa pengembangan yang ingin dikehendaki oleh Bapak? Ya, baik, di sini karena saya menggunakan pembelajaran berdifferensiasi, maka di sini saya melihat dengan kompetensi peserta didik itu sendiri. Maka saya akan jelas di awal akan membagi siswa berdasarkan kemampuannya. Nanti siswa yang suka membaca, maka nanti saya akan sajikan teks supaya siswa bisa membaca. Terus kaitannya nanti siswa yang ingin menunjukkan tentang drama tentang siklus air, nanti siswa akan membuat juga tentang drama tentang siklus air. Kalau siswa mau menceritakan, nanti siswa pun akan menceritakan. Jadi setiap kelompok itu nanti mereka itu akan memberikan kegiatan yang masing-masing sesuai dengan kompetensi kemampuan mereka masing-masing. Ya, dari yang disampaikan Pak Dian tadi, kira-kira yang terkait dengan materinya hari yang akan dicapai, yang akan digunakan dalam observasi itu, yang berhubungan dengan materi itu pengembangannya nanti seperti apa? Pengembangannya ya lebih menekankan pada kemampuan mereka memahami materi tentang siklus air dan lain sebagainya, Pak. Sendiri saja nanti tentang siklus air tanah itu mereka akan bisa menggunakannya dengan baik, khususnya tentang dioramanya, Pak. Karena kelihatan menurut saya sendiri untuk materi tentang menceritakan, karena kemarin sudah saya mencoba, mereka masih lemah. Maka saya menggunakan inovasi beberapa. Saya memutarkan nanti lagu titik bunyi hujan. Kan siklus air itu diawali dalam proses hujan. Maka di situ mereka akan menyanyi juga akan memperagakan tentang siklus air di dalam lagu itu sendiri. Karena saya kemarin sudah melihat juga menguji juga siswa saya dalam tes diagnosis di awal belajar tentang siklus air, mereka masih kesulitan. Kalau saya cuma menyajikan dalam bentuk gambar-gambar saja. Kalau saya dengar dari pemaparannya Pak Dian, berarti ini juga yang ingin dibelajari Pak Dian, anak-anak bisa percaya diri, bisa untuk mengungkapkan yang selama ini Iya, memang kesulitan siswa saya untuk lebih menceritakannya itu, tidak menceritakan cuma hanya mengamati gambar itu mereka masih susah. Oke, Pak. Jadi semoga dengan kegiatan Pak Dian itu kemampuan anak itu bisa. Untuk strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran itu seperti itu. Nah di sini saya menggunakan yang pertama model based learning, Pak. Model pembelajaran based learning. Yang kedua saya juga menggunakan media visual. Saya juga menggunakan media pembelajaran yang LCD juga nanti menggunakan LCD sudah saya siapkan juga. Secara pembelajaran ketika memasuki mulai dari pembukaan, inti, penutup, selain dari model dan metodenya, strateginya nanti di dalam proses pembelajaran di dalam kelas seperti apa? Nah, rencana nanti di awal itu untuk meningkatkan semangat belajar saya nanti akan
tentang alam yang ada di Indonesia. Jadi yang kedua nanti saya akan menunjukkan namanya SBK. Mungkin di awal dan di tengah untuk memberikan rasa semangat. Nah, di sini dari siklus air ini dan lagu Ibu Pertiwi dan Titik Bunyi Hujan nanti akan dilakukan ke tentang dampak pelestarian. Dampak pelestarian tentang siklus air itu bagaimana? Itu Pak. Jadi, apakah di dalamnya nanti anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok kecil atau seperti apa? Iya betul. Nah, rencana saya akan saya bagi dalam kelompok karena kalau kelompok learning itu sendiri nanti mereka akan mengidentifikasi masalah tentang siklus air tanah sendiri. Nanti saya akan membagi mereka dalam kelompok 3 sampai 4 orang sesuai dengan RPP langkah awal pembelajaran untuk Senin besok. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah masalah. Dari masalah itu mereka akan menganalisa, lalu mereka akan membuat tentang siklus air yang bisa membuat diorama secara lisan. Mereka akan menyampaikan secara lisan. Kalau mereka ingin membaca. Kalau mereka juga ingin menggunakan lagu, saya akan menyiapkan titik bunyi hujan supaya nanti pada dari siklus air yang pertama dari hujan sampai air digunakan itu nanti di situ Pak. Jadi harapannya nanti pembelajaran bahasa Indonesia juga tercapai terkait dengan anak-anak bisa membaca teks, anak-anak bisa memperhatikan dari apa yang sudah dibaca, kemudian materi IPA-nya juga tersampaikan tentang bagaimana siklus air. Oke Pak, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan sebelum nanti kita observasi di dalam kelas. Jadi dari kegiatan ini saya tahu nanti Pak Dian nanti rencananya akan melakukan seperti ini. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Dian ini tinggal kita lihat besok pelaksanaannya apakah sesuai dengan apa yang Pak Dian sampaikan di sini atau nanti ada mungkin perlu beberapa yang ditambah atau disesuaikan. Terima kasih Pak Dian. Sampai jumpa lagi di kelas untuk hari Senin ya. Terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Tadi malam sudah belajar? Sudah. Tadi malam belajar tentang apa tadi malam? Tema 8 masuk tema 2 pembelajaran 1. Oke, menurut kalian semua di tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 itu informasi awal apa yang bisa kamu ambil dari materi di tema 8 itu? Siklus air tanah. Baik anak-anak, karena kalian tadi malam sudah belajar, pasti kalian nanti bisa memahami materi yang akan kalian sampaikan pada pagi hari. Oke, baik anak-anak. Hari ini fokus pembelajarannya itu ada 2, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Kaitannya nanti yang IPA kita akan belajar tentang siklus air, dan nanti yang Bahasa Indonesia kalian akan membuat urutan peristiwa. Urutan peristiwa tentang apa nak? Siklus air. Tentang urutan peristiwa siklus air. Baik. Nah, anak-anak kalian bisa melihat di sini ada 2 gambar. Di sini ada 2 gambar, ya. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar sama-sama ini adalah sebuah lingkungan, ya. Yang menurut kamu yang gambar A ini gambarnya itu tentang lingkungan yang bagaimana? Subur. Lingkungannya subur. Ada apa di sini? Ada pohon. Ada apa juga? Tanaman. Nah, yang gambar B. Oke, yang gambar B menurut kalian gambar B ini tuh intinya tentang apa yang bisa kalian lihat? Apa, Gusra? Tanah yang tandus. Ada yang lain? Tanah yang gersang. Ada yang lain? Kekeringan. Ada yang lain? Kekurangan air. Ada yang lain? Apa?
kemarau berpanjangan. Nah, apa komentarmu melihat dua gambar tersebut? Kalian tadi sudah menyebutkan, kan? Sudah memberikan komentar. Ini gambar A, ada tanaman, tanahnya yang subur. Yang B, tanahnya besar. Kita cek. Nah, ternyata anak antara gambar A dan gambar B itu memiliki perbedaan. Betul apa salah? Betul. Oke. Di sini gambar A terlihat lebih apa, Nak? Sekarang dan indah. Sedangkan gambar B kelihatannya Tanah yang baik. Sekarang Mbak Dian mau tanya. Yang gambar A itu terlihat segar dan indah. Bisa segar dan indah karena apa? memiliki cadangan air. Memiliki cadangan air. Mencukup melimpah. Cadangan airnya itu ada di mana? Ada di dalam Tanah. Kalau yang B bisa kelihatan tanahnya tandus karena apa? Kekurangan air. Selain kekurangan air, kita lihat juga apakah di gambar A dan B itu, khususnya yang B itu ada tanaman atau tumbuhan? Tidak. Karena tumbuhan itu apa hubungannya tumbuhan dengan siklus air tanah? Ada yang bisa jawab hubungannya tumbuhan itu untuk apa? Ketika air hujan turun masuk ke tanah, fungsinya pohon itu untuk apa? Akar-akarnya menyerap air, menjaga supaya tanahnya itu tidak rusak. Karena akar dan tumbuhan itu berfungsi untuk menyerap air. Kalau misalnya tanahnya itu tidak ada pohon, bisa jadi tanahnya nanti bagaimana? Tandus. Selain tandus, kalau hujannya deras, apa yang terjadi? Longsor. Jadi akar pada tumbuhan itu punya fungsi, salah satunya yaitu menyerap air dan menjaga struktur tanah agar tanahnya itu tidak longsor. Baik. Oke. Dapatkan lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B. Apakah bisa lingkungan gambar A berubah menjadi gambar B? Bisa. Apa penyebabnya, Nana? Kekurangannya air. Hilangnya cadangan air tanah. Apa? Hilangnya cadangan air. Hilangnya cadangan air tanah. Atau yang lain kelompoknya strawberry? Kekurangan air, Busra? Penebangan pohon liar. Neo? Apa? Oke, Adela? Iya, itu. Nah, mari kita cek jawabannya. Bisa berubah karena apa, Nana? Kalau kita tidak menjaga lingkungan, tidak menghemat air, maka tanah sekitar akan habis. ternyata tumbuhan itu punya fungsi yang sangat besar, khususnya di siklus air. Nah, hari ini nanti yang kita akan belajar tentang perbedaan siklus air tanah, juga siklus air permukaan tanah. Nanti kita akan melakukan percobaan. Sudah membawa alat percobaannya? Sudah. Nanti kita akan membuat itu. Oke. Lanjut. Nah, sebutkan cara yang bisa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Menurut kamu, apakah pernyataan menyapu lingkungan yang kotor, membuang sampah di tempat sampah, menanam tumbuhan, membersihkan saluran air, dan tidak merusak lingkungan itu sebagai bentuk upaya untuk menjaga lingkungan rumah, khususnya siklus air tanah itu bisa terjaga? Menurut kamu, apakah pernyataan itu betul? Apakah pernyataan itu betul? Betul apa salah? Betul. Nah, dari sekian pernyataan yang ada di PowerPoint-nya Pak Dian, hal apa yang sudah kalian lakukan? Apakah kalian sudah menyapu lingkungan yang kotor di sekitar rumah kalian? Sudah. Apakah kalian sudah membuang sampah di tempat sampah? Sudah. Apakah kalian sudah menanam tumbuhan? Sudah. Apakah kalian sudah membersihkan saluran air dan tidak merusak lingkungan? Sudah.
hal ini yang kalau sudah kalian lakukan, sudah kalian laksanakan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, otomatis selain lingkungannya tadi segar sesuai gambar A, juga kita bisa menjaga kualitas apa nak? Air. Karena air itu memiliki peran penting bagi kehidupan kita, tidak? Ya. Punya peran penting tidak? Ya. Menurut kalian, apa fungsi air untuk kehidupan kita? Angkat tangan dari kelompoknya Soberi. Untuk mandi, terus mencuci, memasak. Oke, baik. Busra, untuk apa? Untuk minum. Neo, mencuci baju. Adela. Oke, Kirana, menyiram tanaman. Ternyata air ini punya fungsi yang sangat besar, memiliki fungsi yang sangat penting untuk kehidupan kita. Maka anak-anak kita itu harus dan mampu menjaga lingkungan kita supaya air itu tidak mau tidak lingkungan rumahnya seperti gambar B ini terus. Maka hal-hal seperti yang ada pernyataan di layar PowerPoint-nya Pak Dian ini harus kalian lakukan, harus kalian laksanakan di sekitar rumah maupun sekolah. Nah, coba dibaca bersama-sama. Perubahan Lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sadakah itu? Sekarang Mbak Dian mau tanya, perubahan lingkungan terjadi karena faktornya ada berapa? Ada berapa faktornya? Ada 2. Ada faktor apa? Ada faktor alam sama ada faktor manusia. Nah, faktor alam dan manusia itu muncul karena ada perubahan di lingkungan yang dihasilkan dari interaksi siapa? Manusia dengan lingkungan alam itu sendiri. Jadi interaksi antara manusia dengan lingkungan itu bisa berdampak perubahan lingkungan, khususnya siklus air tanah. Ya. Oke, anak-anak sekarang silakan kalian buka halaman 53 buku paket kalian. Sudah? Ya. Baik. Karena Pak Dian sudah membentuk kelompok, ada kelompok kinestetik, ada kelompok audio, ada kelompok visual. Di sini kita Pak Dian bagi kelompok ya. Baik. Sekarang Pak Dian minta kelompoknya Neo untuk mengatakan paragraf 1. Proses siklus air menyebabkan air ke permukaan tanah dan danau. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan mengumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang terbenam membentuk danau. Oke, bagus. Baik anak-anak. Dari teks siklus air tanah itu di setiap paragrafnya menjelaskan tentang apa? Tentang apa? Siklus air. Terus apa lagi? Siklus air apa lagi? Tanah dan permukaan. Dan yang ketiga tentang faktornya. Jadi yang mempengaruhi siklus air tanah. Oke. Nah, dari sini Pak Dian ingin kalian membuat urutan peristiwa 1, 2, dan 3. Jadi peristiwa 1, 2, dan 3 dari teks siklus air tanah. Baik, yang kelompok audio dan visual bisa membantu temannya dalam kelompoknya itu untuk mendeskripsikan bagaimana peristiwa 1, peristiwa 2, dan peristiwa 3 dari teks bacaan siklus air tanah. Pak Dian kasih kesempatan 10
10 menit untuk kalian mengerjakan peristiwa tentang peristiwa tersebut. Baik, silakan kalian berdiskusi anak-anak dengan kelompok kalian. Kurang 5 menit ya. Baik, nanti silakan nanti sekelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi semua mengerjakan, tidak ada yang tidak mengerjakan. Ya, ada kesulitan kelompoknya kira-kira? Kelompoknya adalah ada kesulitan. Kelompoknya Leo, kelompoknya Bayu, kelompoknya Strawberry ada kesulitan. Kurang 3 menit lagi. Kurang 3 menit lagi. Baik, silakan hentikan kegiatan diskusi kalian semua anak. Karena waktu sudah 10 menit pengerjaannya, artinya sudah selesai. Baik, kita mulai dari kelompok Kirana. Silakan. Ya, peristiwa pertama. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Baik. Peristiwa yang kedua. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah menyerapkan air selalu tersedia. Baiknya. Peristiwa ketiga. Keberadaan bulan sangat penting karena bukan peranan dalam penyimpanan air. Ya, lanjut kelompok selanjutnya. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa kedua, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air tersedia. Peristiwa ketiga, keberadaan hutan sangat penting karena hutan berperan dalam penyimpanan air. Oke, bagus. Nah, dari sekian kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, jawabannya ada yang sama, juga ada yang Beda. masih ingat bagaimana cara kita, trik kita untuk mencari urutan peristiwa. Trik yang mudah itu untuk mencari urutan peristiwa itu kita harus lihat apanya dulu. Apa nak? Apa? Yang keras? Ide pokok dari setiap Kalau sudah ketemu ide pokoknya, ketemu kata apa lagi? Kunci yang nanti ide pokok dan kata kunci itu menghubungkan setiap satu paragraf dengan paragraf yang lain. Maka itu adalah trik mudah untuk mencari urutan peristiwa. Mari kita cek. Nah, ini Pak Dia sudah membuat jawabannya. Peristiwa yang pertama dibaca bersama-sama. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Oke, itu ada di paragraf keberapa? Satu sama? Apa satu saja? Cek. Satu dan dua. Sekarang kita cek. Apakah betul sih tumbuhan itu memiliki fungsi yang sangat besar, juga khususnya mempengaruhi faktor alam dalam siklus air. Nanti kita lihat di video YouTube-nya Pak Dian ini, nanti kita akan mengenal apa itu siklus air tanah, apa itu siklus air permukaan tanah. Jadi dari siklus air ini nanti jadilah siklus air tanah dan siklus air permukaan Tanah. Kita lihat.
air tanah itu dimulai dari siklus apa dulu? Dipengaruhi oleh siklus apa dulu? Sebelum air itu ada di tanah, itu ada siklus apa dulu? Ada siklus air dulu, ada siklus A. Paham di sini? Ada siklus air di sini. Sekarang kalau kita lihat di YouTube tadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Salah satunya itu kondisi banjir itu, faktor apa yang mempengaruhi bisa banjir? Membuat sembarangan. Nah, air itu secara kodrat alam itu airnya itu hujan turun masuk ke tanah itu meresap apa tidak? Meresap apa? Meresap. Itu secara kodrat. Kalau sungainya ketumpuk sampah, tanahnya ketumpuk sampah, apakah airnya bisa meresap ke dalam tanah? Tidak. Ketika air tidak bisa meresap ke dalam tanah, maka airnya itu mengalirnya di mana? Di permukaan apa di dalam tanah? Permukaan. Maka air permukaan itu berarti mengalirnya di permukaan apa? Tanah. Dikatakan air tanah karena airnya itu mengalir di dalam apa? Meresap ke dalam tanah. Atau dalam siklus air atau siklus hujan itu namanya Infiltrasi. Di proses air hujan turun yaitu Presipitation. Sudah jelas. Baik. Kalau di sekitar tempat itu tidak ada pohon, pohon itu besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar. Kalau misalnya hutan daerah Karangmenur ini hutan, kita bayangkan ini hutan. Lalu ini adalah dataran tinggi seperti di Malang, Batu atau Pacet atau Terawas. Dikasih tanamannya kecil. Hujannya deras, bisa tanahnya banjir enggak? Tanahnya longsor bisa enggak? Bisa. Kalau kita tanami tanah itu dengan pohon yang besar-besar sehingga muncullah akar yang kuat, bisa banjir? Tidak. Bisa longsor? Tidak. Airnya bisa meresap dengan mudah ke tanah? Bisa. Apakah airnya menjadi air permukaan tanah dan membawa tanah? Tidak. Maka dari itu anak-anak, kita harus berusaha melakukan kegiatan apa namanya? Sasi. Penghijauan. Karena nanti akan memudahkan kita untuk menjaga struktur tanah. Oke, sekarang ada yang mau tanya. Tuliskan faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Faktornya apa aja? Kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Ya. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Terus? Berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan cadangan air di bumi semakin menipis. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita bernyanyi tik 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 bunyi hujan. Jadi semua. Silakan keluarkan alat dan bahannya. Oke, bumbunya dimasukkan dulu. Silakan.
pokoknya kita akan membuktikan di sini. Ya, kita akan membuktikan. Ya, semua bawa air minum semua kan? Paspornya dikeluarkan semua. Sudah? Paspornya dikeluarkan semua. Sudah? Ada berapa paspornya kita butuhkan? Oke. Sudah semua? Ayo keluarkan paspornya semua. Sudah? Sudah siap kita melakukan percobaan? Sudah siap kita melakukan percobaan? Yang pertama dibaca bareng-bareng. Siapkan air, batu bata, bahan batu, dan buat wadah. Pertama siapkan air. Airnya sudah siap? Nah, siapkan batu bata. Batu batanya sudah siap? Batu batanya sudah siap? Siapkan bongkar batunya. Bongkar batu sudah siap? Dan dua wadah yang misalnya loyak. Ya, sudah siap semua ya. Yang kedua, bata satu loyak. Letakkan batu bata, ada loyang lain, letakkan bunga. Oke, sekarang silakan meletakkan. Silakan meletakkan. Ya, silakan nanti tulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3. Tuh, kan semua tuh. Oke, silakan. Silakan kalian kerjakan sesuai naskahnya LKPD yang sudah Pak dia buat. Nama kelompoknya tidak kelompok berapa? Kiranya kelompok 1 adalah 2, Neo 3, Andro 4, ini 5. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Sudah LKPD, silakan kalian lakukan dan silakan kalian amati. Ya. Untuk mengisi pertanyaan analisis pertanyaan itu kalian harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Waktunya tidak usah 1 jam, 10 menit saja. Ditulis nomor 1. Oke. Berarti tandanya dari 5 sudah selesai. Ya, cukup. Tuangkan air. Ya, tuangkan air. Airnya berapa senti? Jadi di 2 loyak itu airnya berapa senti? 5 sentian semua. Nah, 5 senti tidak apa-apa, yang penting kita memberikan aja.
hasil pengamatan air di loyang yang berisi batu bata. Air yang di loyang yang berisi batu bata, air itu meresap dan berkurang. Dan air yang di loyang yang berisi batu bongkahan dan batu itu tetap dan tidak teresap. Tidak berkurang. Apa yang terjadi pada air di loyang berisi batu bata? Air pada loyang yang berisi batu bata, air itu meresap dan tidak berkurang. Dan berkurang. Apa yang terjadi pada air di loyang berisi bongkahan-bongkahan batu? Air pada loyang yang berisi bongkahan-bongkahan batu itu tetap dan tidak berkurang. Apa yang dimaksud air tanah? Air tanah adalah air hujan yang meresap dan mengalir di bawah permukaan tanah. Apa yang dimaksud air permukaan? Air permukaan adalah air yang ada di permukaan tanah dan tidak teresap ke dalam tanah. Hasil pengamatan, air yang ada di loyang berisi batu bata akan berkurang karena air meresap ke dalam batu bata. Sedangkan air yang ada di loyang berisi bongkahan-bongkahan batu akan tetap dan tidak berkurang karena tidak teresap. Kesimpulan, air pada loyang batu bata lebih cepat meresap daripada loyang yang berisi bongkahan-bongkahan batu. Selanjutnya. Dari hasil percobaan tersebut jelaskan terjadinya air tanah. Air tanah adalah air hujan yang meresap dan mengalir di bawah permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang ada di permukaan tanah dan tidak meresap ke dalam tanah. Oke, tepuk tangan semua untuk kalian. Seru nggak percobaan hari ini? Seru. Ada yang bisa mengerjakan, ada yang tidak bisa mengerjakan. Pak dia mau tanya, alasan kalian dari kelompoknya Pak Yu belum, kelompoknya Nio sama Adela belum. Kenapa apa yang menyebabkan kalian itu ada yang kekurangan dalam mengerjakannya itu kenapa? Kelompoknya Pak Yu? Karena? Hah? Mumbat. Kelompoknya Nio? Gak apa-apa. Tuh kelompoknya Adela? Apa? Kekurangan waktu. Nah, di sini kelompok 1 dan 5 itu bisa. Kenapa kelompok 2, 3, dan 4? Ke depan dalam percobaan yang selanjutnya kita akan banyak-banyak kerja percobaan. Nanti kita akan bekerja sama dengan baik. Nah, anak-anak, air tanah itu berasal dari apa? Air yang meresap ke dalam tanah. Tadi Pak Dian kan memberikan ilustrasi yang sudah kalian lakukan. Ketika kalian menuangkan air, itu sama juga seperti air. Mana yang lebih terserap lebih cepat? Batu bata atau yang batu? Pak Dian mau tanya, batu bata itu dibuat dari apa? Tanaman. Jangan tanya ini, Bapak Isabel. Batu bata itu terbuat dari apa? Ada yang tahu? Apa? Tanah liat, betul Bayu, tanah liat. Tanah liat yang dicetak lalu dipanas. Berarti kalau batu bata itu dari tanah liat, kita kembali yang Pak jelaskan di awal. Air yang sudah kalian tuangkan tadi atau sama dengan air hujan tadi sudah teresap apa tidak? Ya. Sudah teresap apa tidak? Ya. Kalau yang batu tadi yang nanti sedangkan air yang permukaan air yang tidak meresap ke dalam tanah. Coba kalau wilayah itu banyak batuannya, airnya itu bisa meresap enggak? Lama meresapnya apa tidak? Ya, lama sekali dan tidak bisa meresap. Maka bedanya air tanah dan air permukaan yaitu air tanah itu berasal dari air hujan yang bisa meresap ke tanah. Sedangkan air permukaan itu juga dari air hujan. Tadi kan kalian menuangkan air kan bersamaan ya? Ukurannya juga sama ya? 4 cm, 4 cm, 2 cm, 2 cm, 3 cm, 3 cm, 5 cm, 5 cm. Kalau yang batu tadi, yaitu kita menunjukkan bahwa air permukaan adalah air yang tidak meresap ke dalam tanah. Nah ini,
batu bata itu terbuat dari tanah liat yang diapakan? Dipanaskan atau dibakar. Tanah liat bersifat apa sifatnya? Menyerap air. Karena di dalam batu bata itu ada apanya? Lubang-lubang halus atau pori-pori yang dapat dilalui air. Jika sebuah batu bata direndam dalam air, maka lubang-lubang halusnya itu ngapain? Ia akan penuh dengan air hingga jenuh dan tidak ada lagi air yang dapat terserap. Tadi sudah kalian buktikan enggak? Lebih mana cepat meresapnya airnya itu? Batu bata. Lebih bata itu tadi lebih banyak menyerap air daripada batu biasa. Karena batu bata itu terbuat dari terbuat dari tanah. Lanjut. Oke, sudah pembelajaran hari ini. Sebelum bagian tutup pembelajaran hari ini, bagian mau bertanya kepada kalian semua. Hari ini kita sudah belajar tentang apa aja? Siklus air tanah. Siklus air tanah. Apa itu saja? Siklus air permukaan. Ya, sampai itu air tanah, siklus air dan permukaan. Apa? Air permukaan tanah. Kita tadi juga belajar tentang faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Kita juga belajar selain faktor, kita juga belajar gejala yang mempengaruhinya juga. Terus dampaknya juga. Kita juga mempelajari cara untuk apa? Merawat ketersediaan air agar tidak habis. Anak-anak, Pak Dian mau tanya ya, sudahkah kalian itu menjaga ketersediaan air di lingkungan rumah kalian? Hal yang kecil yang sudah kamu lakukan itu apa? Membersihkan selokan dari sampah. Ada lagi menghemat air. Anak-anak, ternyata banyak hal-hal mudah yang bisa kita lakukan. Banyak hal-hal mudah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas air dan ketersediaan air. Kualitas air dan ketersediaan air. Silakan duduk yang nyaman. Silakan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan kalian duduk yang nyaman di tempat kalian. Dan posisikan kalian duduk dengan nyaman. Sekarang pejamkan mata kalian masing-masing. Dan pejamkan mata kalian masing-masing. Pejamkan mata kalian masing-masing. Pejamkan mata. Pejamkan mata kalian masing-masing. Nikmati alunan musik. Bayangkan kalian ada di suatu tempat yang hijau. Bayangkan kalian ada di suatu tempat yang hijau yang penuh dengan udara yang segar. Kalian tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, terus sampai diri kalian nyaman. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Bayangkan kalian ada di tempat yang indah, ada di sebuah taman yang di situ banyak pepohonan. Atau bayangkan juga kalian merasakan angin yang sangat besar yang ada di sekeliling kalian. Bayangkan terus, bayangkan rasakan udara yang sejuk, rasakan hawa yang dingin itu. Katakan dalam hati kalian, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah atas ilmu dan pelajaran yang telah saya lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah atas ilmu yang telah kupelajari hari ini. Katakan itu dalam hati
dan jadikan aku anak yang sukses. Jadikan aku anak yang sukses. Jadikan aku anak yang mudah memahami materi yang telah guruku sampaikan Tuhan. Maka dengan kasih-Mu ya Allah, dengan kasih-Mu Tuhan, berkailah diriku ini dalam pembelajaran hari ini bersama guru-guruku kekuatan dan kemampuan. Sampaikan dalam hati kalian, fokus, tarik nafas dalam hidung pelan-pelan, keluar kamera lewat mulut pelan-pelan. Oke, silakan bagaimana kalian hari ini? Baik, terima kasih anak-anak. Menurut saya kita setuju ya pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti bagian akan koreksi dan besok akan kita bahas. Next, kemampuan berpikir analisis yang sudah kita lakukan berdasarkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan proses yang sudah kita lalui 2 kali kemarinnya. Ada rasa observasi, kemudian tadi observasi di dalam kelas, dan ini saya mau melakukan kegiatan selanjutnya yaitu observasi. Tadi pembelajarannya sudah Pak Dian lakukan. Menurut Pak Dian, gimana pembelajarannya sudah dilakukan komunikasi? Puas nggak dengan pembelajaran yang sudah dilakukan? Kalau saya lihat kendalanya itu ketika kegiatan kelompoknya Pak. Kira-kira kelompoknya itu antara kelompok yang audio, yang kinestetik, dan visualnya itu sulit untuk merespon dari pembelajaran itu sendiri. Padahal saya sudah melakukan teks diagnostik di awal terlebih dahulu, sehingga tadi pembelajarannya itu saya kira bisa lebih baik. Namun kelihatannya ketika siswa mengisi pembagian kelompoknya itu ternyata anaknya sendiri tidak jujur, sehingga pasti ketika kegiatan kelompok itu antara yang visual atau yang kinestetik tidak bisa bekerja sama dengan baik. Seakan-akan yang kinestetik itu menjadi audio dan visual, sehingga ketika kegiatan praktikum tadi khususnya pembelajaran IPA tentang siklus air tanah dan air permukaan itu berjalannya itu sangatlah kurang menurut saya di situ. Dan juga untuk pemahaman anak kaitannya juga tentang konsep khususnya di siklus air tanah itu sangatlah lama. Khususnya di situ. Maka saya sudah memberikan video, saya sudah menjelaskan dengan jelas, saya sudah memberikan gambar. Kemungkinan sudut pandang anak-anak itu masih belum pas kaitannya dengan air tanah pada khususnya dan permukaan tanah. Ketika tadi pada yang menyampaikan ada kendala pada kegiatan kelompok sulit, sulit. Kira-kira apakah ada strategi yang belum bisa berjalan dengan baik? Menurut saya sih ada beberapa hal, yaitu yang tadi awalnya pembagian kelompok saya yang masih belum sukses dalam membaginya. Itu saja sih, pembagian kelompoknya sendiri saya belum mengaji, dan strategi untuk mengajak siswa untuk menentukan masalah dari awal itu anak belum bisa menerima. Jadi ketika jalan langkah-langkah kegiatan itu anak itu belum terpatah secara konsep dalam masalah apa yang akan dilakukan dalam kegiatan kerja kelompok itu. Jadi penanaman konsep awal masalah apa itu belum bisa ditangkap oleh siswa. Kemungkinan karena percobaan ini adalah salah satu hal yang pertama dilakukan oleh siswa. Dari segi siswa tadi atau peserta didik, menurut Bapak peserta didiknya tadi seperti apa dengan Bapak? Peserta didiknya sebagian antusias, sebagian juga karena mereka baru pertama kali melaksanakan kegiatan uji coba praktikum secara berkelompok itu, ada siswa yang mereka itu sulit berkoordinasi.
sulit bekerja sama atau sulit yang mereka itu bertanggung jawab untuk membawa bahan, sehingga saya sendiri sebagai guru meminta bantuan kelompok lain untuk meminta bahan. Untuk anak-anak yang kerjasamanya tadi kurang, keaktifan di dalam kelompok kurang, kira-kira ada yang bisa diperbaiki lagi dari yang bisa dilakukan oleh Kemungkinan ketika pembelajaran kaitannya dengan IPA dan lain sebagainya, walaupun pakai kegiatan praktikum kedepannya akan saya sering katakan, dan nanti saya akan lebih menganalisis yang betul-betul sehingga pembagian kelompok anak yang kinestetik itu akan saya jadikan ketua kelompok, karena saya lihat sebagian besar murid saya itu lebih banyak ke arah audiovisual, sehingga ketika dia itu melakukan kegiatan praktikum mereka itu kebingungan, saya harus apa-apa. Saya sudah memberikan ruang LKPD, saya sudah menyajikan juga langkah-langkahnya sebagai PowerPoint itu sendiri. Kalau tidak salah ada 2 kelompok yang mereka itu sulit untuk bekerja sama dan berkoordinasi. Tadi di dalam teman saya lihat ada sekitar 2 ya, kelompok yang nomor 3 sama 4 dalam kelompok 3 sama 4. Kemungkinan dari kelompok 3 dan 4 itu mereka untuk kesulitan mengikuti pembelajaran yang disampaikan Pak Dian, itu faktornya apa kira-kira? Kemungkinan ya pemahaman konsepnya di awal itu Pak, mungkin mereka itu kurang jelas atau kurang memahami kaitannya dengan siklus air. Padahal dari siklus air itu nanti bisa mengarah pada siklus air tanah dan permukaan. Saya sudah mengawali tadi sebelum melakukan percobaan, saya ajak membaca teks, saya juga ajak membahas tentang analisis video tentang banjir, nanti bisa terjadi banjir. Nah, saya sudah menekankan di awal bahwasannya siklus ada perbedaan antara air tanah dan air permukaan. Saya juga sudah menjelaskan bahwasannya antara batu dengan batu bata itu sama-sama batu, tapi bahan pembuatnya itu beda. Kemungkinan pemahaman konsep mereka yang masih belum jelas atau mungkin mereka belum memahami secara pasti apa itu air tanah dan permukaan tanah dalam contoh batu dan batu. Itu dari sisi pemahaman namanya. Dari sisi anak, apakah ada kemungkinan tadi mereka salah kelompok atau mereka tidak tepat dalam kelompok belajar? Kemungkinan kalau salah kelompok itu tidak mungkin lagi. Kemungkinan salah dalam koordinasi antara kelompok dengan anggota kelompoknya itu kurang koordinasinya. Jadi kerjasamanya itu sulit terbangun. Memang masalah saya kaitannya kegiatan kelompok adalah mereka itu ketua kelompok sendiri. Saya pilih anak yang kinestetik. Saya kira anak itu bisa mengkoordinir anggota kelompoknya, tapi ternyata mereka itu ketika sudah dihadapkan dengan teman-temannya, mereka itu kebingungan. Padahal saya sudah informasikan juga kepada mereka sebelum hari Senin dari itu secara CPA, saya sudah menginformasi bahwa saya nanti perlu membawa ini. Ternyata mereka tidak bisa berkoordinasi dengan baik, sehingga ketua kelompoknya itu sangat bingung sekali berkoordinasi. Tadi terlihat di dalam kelas ada anak yang bahan praktikumnya kurang, ada juga mereka kebingungan untuk melaksanakan proses praktikumnya. Nah, dari Pak Dian sendiri sebagai guru kelas 5, kira-kira ada nggak strategi atau cara yang nantinya bisa meningkatkan kelompok-kelompok seperti itu tadi dan bisa aktif mengikuti pembelajaran meskipun ada peralatannya kurang atau ada pemahaman yang kurang? Ya, kemungkinan kedepannya kegiatan berkelompok atau praktikum ini akan saya lakukan sejak tadi dengan tujuan mereka itu terbiasa untuk saling berkoordinasi, dan nantinya bahan-bahan pun itu akan diambil dari di sekitar sekolah, itu yang terutama. Karena apabila di sekolah mereka mudah mendapatkannya, tapi kalau mereka saya suruh bawa dari rumah pasti ada yang ketinggalan. Dari bahan-bahan, ya. Dari
ketika anak-anak berkelompok, Pak. Tadi ada kelompok 1, kelompok 5 tadi sudah kelihatan. Di sana tadi kelihatan Pak Dian juga ikut untuk melihat, ikut mengawasi proses belajarnya anak. Nah, untuk yang kelompok-kelompok yang kurang, kira-kira kalau dari yang Pak Dian lakukan tadi, apakah sudah tepat pelaksanaan bantuan kepada anak-anak yang kurang? Untuk yang kelompok 2, 3, dan 4 kelihatannya saya kurang mendampingi karena mereka itu dia tidak kurang nyata, sehingga saya terfokus ke kelompok 1 dan 5. Mungkin kedepannya saya akan memperbaiki lagi, saya akan lebih memaksimalkan pendampingan per kelompok untuk kedepannya. Ya, nanti dalam pembelajaran itu guru itu sebenarnya lebih banyak aktif di kelompok-kelompok yang kurang, Pak. Yang kelompok-kelompok yang sudah punya kelebihan, ya, sudah pintar, sudah pelanggaran lengkap, bisa melakukan proses belajar sendiri, ya. Itu kita tidak mengarahkan. Pendekatan kita lebih ke anak-anak yang kurang. Nah, ketika tadi ada anak-anak yang gagal, misalnya gagal karena bisa mengikuti praktiknya lemah, ada juga yang susah menjawab soal atau kegiatan KBD yang dilakukan oleh Pak Dian, apa yang nantinya bisa diperbaiki? Ya, kedepannya nanti saya akan menyusun KBD yang lebih sederhana lagi, namun pendekatan saintifiknya pun akan tetap saya masukkan, tapi akan saya sederhanakan lagi. Kenapa saya kasih pertanyaan-pertanyaan itu? Tujuannya untuk menganalisis berpikir kritisnya siswa. Jadi menarik antara kontekstualnya kegiatan itu dengan kondisi lingkungan dengan kontekstual materi itu sendiri. Kalau andai kata saya tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan sedikit itu, kemungkinan mereka itu hanya sekedar mengerjakan, terus mengisi kesimpulan, sudah selesai. Kenapa pertanyaan itu membuktikan nalarnya dan berpikir kritisnya siswa itu sendiri. Makanya tadi kelompok 1, 5, karena anaknya terbiasa dalam pembelajaran itu, mereka saya ajar untuk berpikir kritis, menganalisis kondisi yang ada, saya kaitkan dengan kontekstual di masyarakat, di lingkungan mereka saja. Memang khususnya kelompok 2, 3, dan 4 itu sendiri, memang anaknya itu sedikit kurang untuk menganalisis itu. Tapi kedepannya saya akan menyederhanakan lagi beberapa komponen-komponen di LKPD sehingga kaitannya berpikir kritisnya itu mereka itu lebih mudah untuk menganalisis. Jadi mungkin yang sudah bisa disilat itu ini bisa dipertahankan LKPD-nya. Jadi Pak Dian mungkin bisa punya LKPD berbeda ya, 2 LKPD. Sebenarnya sampai Pak Dian ini tadi kan mengetahui bahwa anak-anak yang kurang ini susah, Pak. Jadi saya perlu sederhanakan. Tapi untuk yang sudah mampu tadi sepertinya sudah cocok dengan LKPD. Ya, jadi mungkin bisa dibedakan nanti LKPD anak yang sudah dari tes awal diagnosisnya Pak Dian sudah di atas rata-rata, mungkin sudah cukup seperti tadi, yang masih di bawah perlu diberikan LKPD. Untuk ini Pak, selanjutnya tadi tentang keterampilan sosial emosional. Di teknik stop yang sudah dilakukan Pak Dian, nanti sudah melakukan teknik stop yang lalu Pak Dian bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama kan tadi teknik stopnya itu saya katakan 2. Yang pertama itu stopnya itu ketika mau melakukan kegiatan praktikum, saya ajak banyak di titik tunjukkan, karena saya lihat ketika mereka membantu peristiwa mereka itu sedikit bosan, lesu dan sebagainya. Nah, ketika saya ajak di titik tunjukkan, mereka bernyanyi dengan berbagai gerakan, mereka senang. Lalu saya tarik lagu titik tunjukkan itu untuk saya masukkan kegiatan praktikum. Ya, alhamdulillah 2 kelompok itu bisa. Nah, yang teknis stop yang kedua, saya ajak mereka untuk merenungi diri, saya bantu secara emosional alam bawah sadarnya ketika menutup pembelajaran. Aslinya saya mau sih di awal itu untuk mengajak mereka supaya relax, tapi menurut saya karena takutnya waktunya tidak cukup, ya akhirnya ya saya taruh di akhir itu sendiri. Kalau pembagian kira-kira untuk proses menenangkan anak itu
siap, maka dia itu akan mudah mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah itu saya ajak teknik stopnya bermain bernyanyi. Setelah itu saya ajak mereka teknik stop lagi. Jadi saya buat dua kali. Sebenarnya ketika itu dua, awal karena untuk permainan dan terakhir untuk penenang relaksasi itu sendiri. Sebenarnya mungkin tadi yang di awal bilang, yang titik kesulitan itu mungkin bukan stop ya, tapi mungkin SPT betul ya. biar anak-anak kembali semangat Betul. kita itu sudah bagus, cuman di awal Ya. untuk mengkondisikan anak untuk Betul. mulai pembelajaran tadi yang masih belum terlihat. Ya. Kalau di belakang nanti sudah bisa membantu anak apa istilahnya untuk terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu mungkin Pak Dian dari Pak Dian sudah bisa mengungkapkan sendiri tadi kekurangan-kekurangan apa saja di dalam pembelajarannya, dan juga Pak Dian sudah menemukan solusinya. Di antaranya tadi nanti sering mengadakan praktikum, sehingga anak terbiasa dengan proses praktikum. Terus kemudian mungkin pembagian kelompoknya nanti lebih diperbaiki lagi, tidak kejujurannya anak dalam menjawab tadi ya, sehingga kelompoknya tidak salah tepat. Terus kemudian untuk LKBD bisa dipertahankan, cuman mungkin bisa dibuat perbedaan antara anak yang sudah tingkat kelompoknya di atas rata-rata sama yang masih di bawah. Sebenarnya konteks diferensiasinya bisa di situ Pak. Ya, kalau bentuk LKBD-nya sama, kemungkinan tingkat diferensiasinya menjadi kurang. Semua kelas dianggap sama. Terima kasih Pak.